Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah pada masa Orde Lama. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI di sekolah negeri selama masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 hingga 1965. Yang menjadi pernyataan adalah bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri selama pemerintahan Orde Lama. Melalui pendekatan historis dengan analisis dokumen terhadap sejumlah kebijakan terkait, diketahui bahwa di masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri, sesuatu yang hanya menjadi keinginan selama masa penjajahan. Namun, selama Orde Lama, kedudukan mata pelajaran PAI belum kokoh karena tidak menjadi mata pelajaran wajib. Bahkan, orang tua, siswa, dan murid dewasa bisa memilih apakah anaknya atau murid dewasa tersebut akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Demikian pula mata pelajaran agama tidak menentukan kenaikan kelas, dan nilai pelajaran agama tidak dalam bentuk angka, melainkan secara kualitas dalam bentuk pernyataan baik, sedang, atau kurang. Masuk pada pendahuluan. Di belahan dunia ini tidak ada negara yang tidak mengintervensi penyelenggaraan pendidikan negaranya. Karena setiap negara berkepentingan agar warga negaranya menjadi warga yang baik sesuai harapan pemerintah. Bahkan untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara menerapkan kontrol sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan lain, intervensi pemerintah terhadap pendidikan warganya karena pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terutama dalam hal-hal pendidikan makro, tidak akan memadai lebih-lebih di era kehidupan masyarakat yang kian kompleks. Di samping itu, proses pendidikan yang dilakukan masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah berpeluang terjadinya konflik dan pertentangan dalam masyarakat yang heterogen. Masuk pada metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian historis. Langkah-langkah dalam penelitian historis umumnya terdiri atas 4 kegiatan pokok, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. Verifikasi atau kritik adalah kegiatan menyelidiki apakah jejak-jejak itu asli, baik bentuk maupun isinya. Interpretasi merupakan kegiatan menetapkan saling hubungan antara fakta yang diperoleh, sedangkan penyajian atau historiografi merupakan langkah menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam satu kisah sejarah. Sumber data dalam penelitian ini bertumpu pada data-data dokumenter yang terdiri atas dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi salinan undang-undang, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan mata pelajaran PAI di sekolah selama masa Orde Lama. Adapun dokumen sekunder berupa informasi yang dihasilkan oleh individu atau tim, lembaga-lembaga sosial yang tertuang dalam buku, majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan lewat media terkait dengan kebijakan mata pelajaran PAI di sekolah selama Orde Lama. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yakni 17 Agustus 1945, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka menata kualitas manusia Indonesia yang telah lama tercabik-cabik kaum penjajah. Tentang pendidikan agama di sekolah, pemerintah mulai memberikan perhatian serius setelah selama masa penjajahan hal ini tidak mendapat tempat di sekolah negeri. Perhatian ini misalnya tampak dalam langkah Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PPK pertama yang dengan tegas menyatakan di alun-alun Yogyakarta bahwa pengajaran agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah pemerintah. Mr. Suwandi, Menteri PPK keempat telah menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya, yang isinya antara lain pentingnya pembinaan rasa keagamaan. Ke-10 pedoman dasar tersebut adalah perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa,
perasaan cinta kepada alam, perasaan cinta kepada negara, perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya, keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat, keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk dan patuh pada tata tertib, keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat saling menghormati berdasar atas rasa keadilan dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada wajibnya, jujur dalam pikiran dan tindakannya. Perhatian yang sama dilakukan BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang mengusulkan agar dibentuk Kementerian Agama untuk menangani urusan-urusan agama. Usulan ini selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk kementerian menindaklanjuti usulan BPKNIP tersebut pada tanggal 1 Maret 1946 Menteri PP dan K melalui surat keputusan nomor 104/BHG.0 membentuk sebuah komisi khusus bernama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hajar Dewantara dan Soegarja Purwabakawatja sebagai sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penyelidik membuat seksi-seksi sebanyak 8 seksi sesuai permasalahan yang dibahas. Kerja keras panitia penyelidik menghasilkan sejumlah hal penting. Tentang pendidikan agama, laporan panitia penyelidik tanggal 2 Juli 1946 menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Hendaknya agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran. Guru agama dibayar oleh pemerintah. Di SR atau sekolah rakyat, pelajaran agama dimulai dari kelas 4. Guru agama diangkat oleh Kementerian Agama. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. Buku-buku pelajaran agama diadakan oleh pemerintah. Harus ada pendidikan guru agama. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya dan tidak perlu bahasa Arab. S. Magun Sarkoro dan diundangkan pada tanggal 5 April 1950 oleh Menteri Kehakiman A.G. Pringgodikdo. Dalam undang-undang ini tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam pasal 3 yang berbunyi membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam rumusan tujuan pendidikan tersebut tidak menyebut pentingnya membentuk manusia beriman dan bertakwa. Muhammad Syafi'i membacakan nota Aceh yang ditandatangani Tengku Muhammad Daud Biruh tanggal 16 Oktober 1949 yang mengusulkan agar pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah pemerintah. Isi lengkap nota Aceh tersebut sebagai berikut. Pendidikan agama supaya dijadikan mata pelajaran yang diwajibkan, supaya sekolah-sekolah agama diakui pengajarannya sebagai pengajaran sekolah pemerintah, supaya sekolah-sekolah agama dihargai sebagai sekolah pemerintahan. Dalam hal percampuran pemuda dan pemudi, hendaknya jangan sampai bertentangan dengan perasaan agama dan kebiasaan setempat di Sumatera. Dalam bidang pendidikan, untuk melaksanakan manifesto politik, Menteri Muda PP dan K. Brijono pada tanggal 17 Agustus 1959 mengeluarkan instruksi nomor 1 yang dinamakan Sabta Usaha Tama. Isi instruksi tersebut adalah penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharuskan usaha halaman, mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Dari instruksi di atas, tampak sekali bahwa pendidikan agama di sekolah tidak mendapat perhatian, malah kesenian dan olahraga secara tegas diinstruksikan. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan isi manipul Usdek dikeluarkan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961 hingga 1969. Dalam ketetapan ini diatur pula tentang pendidikan agama di sekolah, yaitu dalam bab 2 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan menetapkan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai
sekolah rakyat sampai dengan universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid dewan menyatakan keberatannya. Ketetapan ini di satu sisi semakin memperluas jangkauan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi secara substansi belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran fakultatif. Dengan demikian, perubahan tersebut secara substansi belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik yang memberi peran besar bagi PKI dalam pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Prijono mengeluarkan instruksi nomor 2 berbeda dari instruksi nomor 1. Instruksi nomor 2 dikeluarkan Prijono sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Instruksi nomor 2 merupakan kelanjutan dari instruksi nomor 1 dan karenanya dinyatakan sebagai kelanjutan dari Sabta Usaha Tama. Isi instruksi dimaksud adalah menegaskan Pancasila dengan manipul sebagai pelengkapnya sebagai asas pendidikan nasional, menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip perkembangan tinta bangsa dan tanah air, moral nasional atau internasional atau keagamaan, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, perkembangan jasmani, menyelenggarakan hari krida atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. Namun konsep ini ditolak golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian penjabat di lingkungan Kementerian Pendidikan sendiri karena diduga identik dengan konsep Pancacinta yang tak mengakui adanya Tuhan. Situasi yang sangat tampak menjelang berakhirnya era Orde Lama adalah makin kuatnya pengaruh Partai Komunis di pemerintahan. Hal ini terlihat dari keluarnya keputusan Presiden RI nomor 145 pada tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional yang mengubah haluan pendidikan nasional. Hal ini tampak dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi supaya melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil makmur, baik spiritual maupun material, dan yang berjiwa Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial seperti dijelaskan dalam manipul USDIK. Rumusan tujuan pendidikan nasional di atas ditegaskan kembali dalam penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional. Dalam Perpres ini, rumusan tujuan pendidikan nasional semua persis seperti yang dirumuskan dalam keputusan Presiden RI nomor 145 atau 1965. Rumusan tujuan pendidikan nasional di atas jelas sekali mulai bergeser ke arah kiri. Tampak sekali hal tersebut diwarnai filsafat sosialisme yang dianut paham komunis. Ide dasar dari ketentuan-ketentuan di atas ialah bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai sosialisme termasuk jiwa manipul USDIK yang dianut oleh pemerintah ke dalam dunia pendidikan. Beruntung Perpres nomor 19 tahun 1965 dan Kepres nomor 145 tahun 1965 belum sempat dilaksanakan karena munculnya peristiwa G30 SPKI. Namun demikian, sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut telah menjiwai pelaksanaan pendidikan di Indonesia di masa sebelumnya. Sebagai penutup, berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa selama kurun waktu Orde Lama, PAI atau Pendidikan Agama Islam telah ditetapkan secara resmi sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri. Awalnya di tingkat SD, kemudian meningkat di SMP dan SMA, dan bahkan di perguruan tinggi. Sesuatu yang hanya menjadi keinginan belaka selama masa Orde Penjajahan. Namun, kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah selama Orde Lama belum kokoh. Sampai masa Orde Lama berakhir, pelajaran agama tidak menjadi mata pelajaran wajib, hanya bersifat fakultatif atau pilihan. Karena sebagai mata pelajaran pilihan dalam tataran implementasi orang tua murid berwenang menentukan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran agama atau tidak.
Demikian pula murid dewasa bisa menentukan sendiri untuk mengikuti pelajaran agama atau tidak. Selain itu, mata pelajaran agama tidak menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, dan nilai pelajaran agama tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk pernyataan baik, sedang, ataupun kurang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.